Tuh, sekarang yang terjadi. Gosip, Pak. Itu banyak goreng-goreng politik. Itu hanya gosip. Undang-undangnya nggak bisa, Pak. Dulu sudah ditetapkan presiden, Makanya. udah habis itu cabang kampret. Itu Iya, makanya. nggak Ini ada. sekarang masih Makanya tadi saya juga bilang, salah rakyat satu itu harus sengaja dibelah, ada. dipecah belah. Salah Gitu sih. Gini, Pak Riki. Emang kalau yang namanya ngebacot bebas sih ya. Mau mengklaim apa aja ngebacot tuh bebas. Bener. Tapi ngaku mafia, tapi di negara orang gitu. Sebenarnya yang teroris itu yang di sono no, yang KKB no. Nah iya, jelas itu. Islamnya yang disalah-salahin, yang salah itu orangnya, ya kan? Bukan Islamnya. Gue tahu siapa lu, jancuk lu. Gue tahu lu siapa, naik lu. Dari omongan lu, gue tahu lu siapa. Umur 8 hari, tahu nggak lu? Gue tahu siapa nih orang, jancuk emang lu. Kalau dia seorang ini begini, gue orangnya jujur Bang Umar. Gue akan bilang apa adanya. A ya A, B ya B. Masa nggak ada yang gue tutupin? Oh Bu Josi, suaminya mualaf ya? Enggak. Suami gue kafir. Emang bener. Udin yang nggak sayang Bun, Udin. Ya Udin mah, gimana Udin mau disayang sama si Ibun? Pertama, ya, duit udah kagak ada. Bang Umar, ya, apalagi gue ratunya cebong. Nah, malah tim sukses itu yang itu. Tim sukses ini yang di sini. Dulu gue masih setengah 12 gitu. Makanya gua tuh tahu otak-otak Oten. Propaganda mereka, gua ratunya. Ya kan? Ini yang orang-orang model si Cina Jancuk, turunan Cina Jancuk, Paul Zhang itulah musuh kalian. Orang-orang model si Udin itulah musuh kalian. Iya kan? Agama itu katanya dibanding sama iblis lah. Emangnya Kristen bukan agama? Kalau mereka mengklaim karena kebencian mereka kepada Islam, karena kesakit hatian dan kegagalan mereka dalam memurtadkan umat Islam Indonesia. Sebenarnya itu Pak. Untuk apa tujuannya? Untuk muslim-muslim awam. Contoh muslim awam yang tersadarkan, saya ini karena berkat para debater muslim, saya jadi ngerti, oh ternyata di Al-Quran ini, ya gue buka Al-Quran juga kagak. Mereka minum racun maut gak bakal mati. Nah sekarang pengen tahu tuh gue, buktiin dulu tuh. Iya kan? Bisa. Katanya kalau ini orang percaya, katanya bisa bahasa asing. Nah si Udin kok kursus bahasa Inggris tuh. Kan konyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan dua orang mu'alaf cerdas kita, yaitu Umar Al-Farizki ya, bersama dengan mu'alafah Ibu Josel yang membahas tentang para penghujat Islam ya, terutama sekali Paul Zhang dan si Udin alias Saifuddin Ibrahim, yang sekarang kedua orang ini kabur ke luar negeri ya, sehingga belum bisa diamankan oleh pihak berwajib. Jadi memang kalau kita perhatikan kedua orang ini sangat berbahaya ya untuk persatuan di negara kita. Karena dari ucapan-ucapan mereka yang selama ini selalu menyinggung semua orang ya, bukan saja agama Islam, bahkan sampai ke pemerintahan juga mereka singgung dan mereka fitnah ya. Nah, tentu kedua orang mu'alaf kita akan menyikapi hal tersebut karena memang mereka dahulu sudah dari Kristen ya, tentu sudah mengetahui bagaimana
sifat-sifat licik Kristen untuk memurtadkan umat-umat Muslim yang awam tentunya. Nah, kita akan dengarkan bagaimana tanggapan kedua orang mu'alaf cerdas kita ini. Bentar, gua naikin dulu kepala suku ini, bos. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Umar, baru bangun nih, baru melek. Gue lihat itu Bang Umar live, tumben nih. Iya. Biasanya selalu live waktu gue masih di alam mimpi, bukan di alam goib ya, di alam mimpi. Kayaknya ini pembahasannya keahlian gue nih Bang Umar. Iya, kan kita dulu kan mantan cebong. Gini, 2 periode. Gini, nggak ada cebong dan kampret, ya kan? Yang ada adalah orang Indonesia. Itu dulu yang harus ditanamkan. Ya, Ya benar. kan? Nah, negara Indonesia ini kan seperti yang selalu saya bilang. Oh, by the way, assalamualaikum Bang Umar, assalamualaikum Bang Riki, dan assalamualaikum untuk netizen semuanya ya. Assalamualaikum Minina yang ada di live chat. Jadi gini, ini harus kita tanamkan dulu di diri kita, ya. Pemilihan presiden udah lewat dan sekarang akan memilih presiden baru untuk Indonesia. Ya kan? Hilangkan dulu tuh. Nah, dewasakan diri kita. Apapun pilihan kita, apapun yang kita pilih itu tidak membuat kita bercerai. Perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu normal dalam dunia demokrasi. Gitu kan ya? Jadi, kalau saya ditanya, apakah Indonesia itu negara yang kaya? Kaya. Indonesia itu melebihi kekayaannya, sumber daya alamnya itu melebihi Amerika. Ya Bu Josi, kenapa kok Indonesia tetap begini? Karena mental kita yang tidak mau untuk berubah. Dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak kita hilangkan. Kita harus introspeksi dulu. Kan begitu. Sistem, mau itu sistem kapitalis atau komunis, ya kan, mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tapi sistem yang perfect adalah sistem Pancasila untuk bumi Indonesia. Kenapa saya bilang gitu sistem Pancasila? Kalau benar-benar diterapkan, saya bilang ya, kalau benar-benar diterapkan, tidak adanya kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya, benar-benar diterapkan, itu adalah suatu sistem yang perfect. Saya berada di negara kapitalis. Di sini benar-benar saya melihat ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Tapi Ibu Josi, terjadi juga di negara yang mengklaim Pancasila, betul. Tapi Pancasila itu hanya diterapkan hanya di mulut, tidak dalam kehidupan sebenarnya. Ya, umat Islam itu ada kandungan butir-butir Pancasila di dalamnya. Apa salah satunya? Ya Islam, kita diajarkan untuk hidup saling menolong. Ada. Itu tergantung dalam butir-butir Pancasila dari sila kemana? Sila kelima. Dan juga di Islam kita harus berbuat adil. Ada di mana? Di sila kedua, keadilan sosial. Kan begitu. Jadi Pancasila dan Islam itu tidak saling bertentangan. Makanya kalau ada oknum di luar sana yang teriak-teriak, saya Pancasilais, saya cinta NKRI, tapi malah menghujat agama orang, malah merendahkan negaranya, malah berduduk satu meja dengan orang yang secara terang-terangan ya membela kelompok teroris Kristen di Papua. Itu buat saya, di mata saya itulah pengkhianat yang sesungguhnya.
Kan begitu Bang Umar. Ya kan? Lalu, kalau Indonesia mau maju, benahi dulu sumber daya manusianya. Karena kita kaya, bukan kita ya, saya nggak termasuk. Karena kalian, negara kalian itu kaya akan sumber daya alam. Sadar atau tidak sadar, sumber daya manusia Indonesia masih terbatas. Pendidikan tidak merata, pembangunan juga tidak merata. Nah, perbaiki dulu sih sistem manusianya dulu nih. Apa itu? Dengan apa? Ratakan kualitas pendidikan. Baik di desa-desa maupun di kota-kota sama. Gitu loh. Bu Josi itu kayaknya bisa, harus optimis. Bisa, harus optimis. Nah, yang membuat kendala ini adalah partai-partai politik. Kenapa? Di Amerika hanya 2 partai, Republikan dan Demokrat, konservatif dan liberal. Di Indonesia terlalu banyak partai. Hanya karena kepentingan dan ego masing-masing. Lalu, untuk menjadi anggota DPR, ya kalian tahu sendiri. Di Amerika nggak keluar duit, coy. Lu qualified, partai yang bayar lu. Bukan di Indonesia, justru apa? Kita harus keluar duit untuk bisa mencalonkan diri jadi DPR. Nah, kalau udah urusannya belum apa-apa, kita udah keluar duit, berarti kan, ya mungkin aja duit itu dari minjem sama orang, atau ngejual tanah, atau ngejual ini, ternyata nggak kepilih. Makanya banyak orang stres, banyak orang gila. Tapi kalau udah terpilih, kan pasti akan mau nyari balik modal kan, kalau perlu untung. Nah, mental seperti itu yang nggak benar. Jangan, tadi Bang Umar bilang, Rocky Gerung kalau misalnya bubarkan DPR, jangankan Rocky Gerung yang bilang, Bapak bangsa sekelas Gus Dur aja bilang DPR itu seperti anak-anak, anak PK. Karena di DPR itulah yang merumuskan semua undang-undang. Kalau kalian salah milih DPR, pelaksanaannya nanti ke dalam kehidupan kalian. Makanya mulai nanti, ini kan akan ada pemilu lagi ya, jangan memilih orang yang memberi duit kepada kalian. Pilihlah orang yang tepat untuk menjadi wakil kalian di DPR. Saya potong sebentar, saya potong. Ya, silakan Pak Riki. Belum pasti Bu Jose. Karena begini, ada wacana jabatan presiden akan diperpanjang. Itu sekarang yang terjadi. Gosip, Pak, itu banyak goreng-goreng politik. Itu hanya gosip. Undang-undangnya nggak bisa, Pak. Sudah ditentukan. Itu hanya goreng-goreng politik, Pak. Itu hanya goreng-goreng politik. Hanya test the water. Tidak akan, percaya sama saya. Itu hanya test the water. Nggak bisa, Pak. Itu hanya goreng-goreng politik. Hanya test the water, Pak. Kalau nggak ngerti test water ya, gimana nih reaksi? Contoh, yang test the water, bagaimana PDIP akan, jadi saya nyebut ya, mau mencalonkan Puan. Enggak, Puan nggak bakal dicalonkan. Itu hanya test the water. Gitu loh. Mau gimana mau lihat reaksi rakyat? Rakyat kita yang harus tahu. Kita yang harus jaga. Jangan sampai kita terpancing dan terprovokasi. Karena kita punya pengalaman, kalian punya pengalaman. Dijajah selama 350 tahun. Bukan karena kita nggak kuat, bukan karena kita nggak bodoh, karena kita bisa terpancing provokasi. Satu kerajaan dengan kerajaan lain, adik dan kakak. Mihak salah satu, setelah itu diiniin, ketika satu yang menang, lalu dikangkangin. Itu politik divide ampera. Pelajari ya sekarang Bu Jose. Ya, makanya. Itu udah lewat, ya kan? Cebong dan kampret masih ada, itu seharusnya bersatu kita. Udah kan? Selesai pemilu, udah ditetapkan presiden, udah habis itu cebong kampret. Itu makanya. Iya, nggak ada. Makanya tadi saya juga bilang,
salah Rakyat satu itu harus sengaja dibelah, ada, dipecah belah. salah Gitu sih. gini Pak Riki, salah satu harus ada yang mengalah, salah satu harus ada yang diam. Contoh, musuh kita ya dalam perdebatan ini bukan sesama Islam, tapi orang-orang yang memurtadkan. Tujuan kamu ke sini apa? Misalkan ingin membentengi umat, ya udah fokus membentengi umat. Dengan cara apa? Kamu nggak bisa berdebat. Kalau yang bisa berdebat silakan yang mengetahui ini. Kalau saya nggak bisa berdebat, saya bukan mendebat. Kan gitu. Saya nggak, ya lah, gue ngafalin ayat kursi aja 3 bulan, men. Iqra 5 kagak naik-naik. Ngapain juga gue sok tahu yang bukan dengan bidang gue. Kan gitu. Iya kan? Tapi saya punya apa? Oh, saya support. Oh, saya jadi tim hore. Ayo semangat, semangat. Nah, jadi kita kontribusi. Nah, yang berdebat itu fokus berdebat. Melawan hujat dan fitnah. Apa? Misalnya, Oten mengklaim ini. Lalu dijawab. Diklarifikasi. Oh, itu yang tidak dimaksud begitu. Karena apa? Propaganda yang dilakukan Oten-Oten itu di media sosial, buat kalian yang mengerti agama, yang tahu hukum agama, mungkin nggak berasa. Tapi untuk orang yang lahir secara Islam, tapi sholat aja juga nggak pernah, ngaji aja juga nggak pernah, iya kan? Ngaji aja juga nggak tahu, model kayak saya, ya itu rentan untuk dimurtadkan. Bukan jangan dibilang keimanan ini ya, bagaimana iman mau kuat kalau kan nggak ngerti. Oh, bukan bisa belajar. Ya namanya orang masing-masing. Ada yang males, ada yang cuek. Kan begitu. Nah, jadi apa yang dilakukan debater-debater muslim ini itu merupakan suatu jawaban dari yang dilakukan propaganda-propaganda negatif yang menghujat dan mengelecehkan agama kita. Kan gitu. Nah, sama juga contohnya ada suatu yayasan, saya nggak mau nyebut nama ya, nanti GR. Yayasan yang mengklaim mereka itu Pancasilais. Yayasan yang mengklaim kalau mereka itu NKRI harga mati. Tapi duduk satu meja, tapi berkongsi, tapi bersinergi dengan orang yang jelas-jelas menghujat, jelas-jelas menghina. Saya nggak ngomong Islam lah. Ini ngomong soal kebangsaan lah. Negaranya sendiri, pimpinannya sendiri. Masuk akal nggak di sini? Lalu mempropagandakan, mengklaim seolah-olah mereka itu yang kebetulan mereka beragama Kristen. Mereka mempropagandakan, memframing seolah-olah kita kalian-kalian ini yang beragama Islam itulah anti pemerintah, anti NKRI, dan sangat tidak, dan anti Pancasila. Padahal jelas seperti saya katakan, ajaran agama Islam justru adalah berlandaskan Pancasila. Butir-butir Pancasila ada di dalam agama Islam. Agama Islam itu justru berasal dari sumber dari Pancasila itu ada. Contoh, apakah kita di Islam tidak diajarkan untuk kita berbuat adil? Sangat diajarkan, dan itu perintah dari Allah, nggak main-main. Itu ada di apa Bu Josi ini dengan Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Islami di situ. Apakah di Islam kita tidak diajarkan bagaimana cara kita menghormati kepada sesama? Ada di butir-butir Pancasila. Sila keberapa? Sekali lagi sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keberapa tuh tadi? Lupa gue. Saking ininya gue nggak konsen. Kan gitu. Iya kan? Tadi sila kelima yang saya bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksud saya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dan kelima. Maaf, saya agak baru bangun tidur jadi nggak konsen. Jadi nggak ada alasan untuk umat Islam bisa digontok-gontokan. Oh,
Itu sangat tidak Pancasilais. Umat Islam itu ingin mendirikan negara khilafah. Umat Islam itu ingin memberontak. Ada buktinya. Jelas-jelas itu teroris Kristen di Papua itu ya, jelas-jelas telah membunuh saudara-saudara kalian. Saudara-saudara kalian sebangsa. Lalu ada orang di luar negara sana yang tinggal di negara yang bekas menjajah Indonesia, koar-koar. Oh, kemarin saya dengar tuh katanya dia ngaku mafia. Aduh. Mulut. Emang kalau yang namanya ngebacot bebas sih ya. Mau mengklaim apa aja ngebacot tuh bebas. Bener. Tapi ngaku mafia tapi di negara orang gitu. Saya bingung sama orang-orang yang masih bersinergi sama dia. Kok nggak nanya? Pulang dong lu kalau lu bener-bener mafia. Kalau lu bener-bener jagoan, pulang lu ke Indonesia. Datang lu ke Indonesia sebagai turis. Gitu. Kok gue doang sih yang ngomong? Ini siapa nih? Ya, assalamualaikum nih Bapak yang, aduh nggak kelihatan nih. Ini siapa nih? Ricky, ada Bang Umar, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Kok gue doang sih yang ngoceh-ngoceh? Ini gue habis ini mau mandi nih, baru bangun tidur. Lanjut, Bun. Lanjut. Ini mau rokok dulu nih, mau ngopi dulu nih. Mak juga butuh ngerokok, sama kopi. Gua makan nih, Bun. Lagi makan gantian. Nasi lah. 1,5 jam gue udah ngomong. Oh, jadi giringan makan. Jadi giringan si Dewi yang ngoceh-ngoceh gitu ya. Enggak, tadi bener, Bun. Ya. Sebenarnya yang teroris itu yang di sono no, yang KKB no. Nah iya. Jelas itu. Jelas itu. Saya nonton YouTube ya. Air mata saya mengalir loh. Ketika saya melihat ya prajurit TNI dan BRIMOB yang gugur dalam tugas. Yang ketika ada lagu gugur bunga, betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Lalu dibungkus kasketnya, peti mati dibungkus bendera merah putih. Air mata saya keluar. Kenapa? Karena itu, apalagi itu lihat fotonya mereka gagah-gagah masih anak muda. Coba misinya KKB itu apa sih, Bu Jose? Teror, meneror. Enggak, maksudnya mereka itulah teroris. Ingin pisah dari NKRI gitu misinya. Iya, tahu, kita nggak usah diomongin. Ya jelas lah itu udah jelas salah kan, itu udah jelas salah lah di dalam hukum Indonesia. Sekarang ya itu tunas-tunas bangsa itu ya. Bagi saya nyawa mereka berarti segalanya dibandingkan sampah-sampah model yang sok mengaku Pancasilais, sok mengaku NKRI harga mati, tapi masih duduk satu meja bersinergi dengan orang yang terang-terangan mendukung. Itu yang nggak benar. Itu yang tidak benar. Nggak ada cebong, nggak ada kampret. Pilpres sudah lewat. Camkan itu. Jangan memframing umat Islam anti Pancasila dan umat Islam tidak cinta NKRI. Karena butir-butir Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu semuanya adalah mengandung ajaran agama Islam. Dan umat Islam wajib untuk melaksanakan ajaran perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk sila-sila dari sila pertama sampai kelima. Bu Jose, khususnya sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini Scott orang PA bilang gini, siapapun presidennya janda muda harus dapat BSU. Apa tuh sih Scott? BSU apa sih maksudnya?
Anyway, gue mau ngopi dulu deh, mau bikin kopi dulu. Ya, oke. Bunda Josi lagi bikin kopi. Ya, mungkin dari Pak Wahyu nih. Assalamualaikum Pak Wahyu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru lihat saya, Bang Umar. Ini konteksnya apa ini awalnya nih? Apa ya tadi gua bahasnya lama ya. Itu hanya karena politik. Ya, Hanya karena politik kayak itu loh. Pas lagi ada pesta rakyat kayak pilihan presiden, sering kali terjadi saling serang gitu loh, saling serang sesama Islam, kan seharusnya nggak kayak gitu lah. iya, Pasti iya. nanti Islamnya yang disalah-salahin, yang salah itu orangnya ya kan, bukan Iya, Islamnya. Oknum. Oknumnya yang Umar, salah. maaf nih Bang Umar, saya pamit dulu ya Bang Umar ya. Oke deh, assalamualaikum Oke. semuanya ya. Oke, thank you Bunda Josi. Mau tidur lagi ya, masih ngantuk nih, masih ngantuk gue nih ya. Oke deh, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bunda. Iya. Di TikTok apa sudah mulai panas deh Bang Umar? Oh udah, orang gua tadi dari TikTok sampai ribut-ribut di sana. Jadi mereka itu mencoba untuk membenarkan segala cara kan gitu ya kan, dengan menggadang-gadang jagoan mereka terus menjelek-jelekan jagoan yang lain. Kan sebenarnya nggak boleh kan, kalau dalam Islam itu kita membuka aib orang kan nggak boleh Bang. Iya, benar. Nah kan nggak boleh. Seharusnya kan kita mendukung kan gitu ya, kita mendukung, oh baik Pak Ganjar, Pak Anies, kita doain semoga tetap istiqomah kan gitu harusnya ya. Nah itu benar itu. Sebab kan siapapun kan jelas punya niat untuk ya agar bangsa ini menjadi lebih baik kan ya. Yang mana mungkin orang itu ingin mau ngerampok kan ya nggak mungkin. Semua kan pasti ingin yang terbaik. Iya. Tapi kalau ada presiden, calon presiden yang bikin janji, yang pilih saya dapat rumah, gue coblos nih. Duitnya dari mana Bang Umar? Dari mana tuh? Rusak kaya Indonesia kan gitu. Daripada dikorup pejabat Pak, kan gitu. Itu tetean loh yang dikorup itu kan, sampai triliunan kan gitu. Coba deh, dari Pak Anies, Pak Ganjar, ayo yang pilih saya buatin rumah tipe 36, udah kita mah langsung coblos gitu. Ya, asal jangan sampai inflasi aja. Pasti ada Pak, serangan pajar tuh pasti ada Pak nanti. Oh iya, Mbak, namanya tim sukses itu ya bagaimana ya, mereka sudah dibayar untuk mengusung calonnya masing-masing. Ya pasti mereka berusaha lah, yang mau kayak gimana pun ya ada dananya ya dilancarkan. Tapi siapapun nanti yang menang, siapapun yang kalah, namanya tim sukses pasti menang, nggak mungkin kalah. Itu tim suksesnya menang, calonnya bisa kalah. Ya di TikTok itu didominasi. Balik lagi Bunda Josi Dewi. Bikin kopi balik lagi. Ya Bang Umar, bentar nih Bang Umar nih, ada ini ada ngomong nih, katanya gini nih dari Balai Kos. Ini dicabut nih Bang Umar, kunci birunya nih Bang Umar. Tolong dicabut. Balai Kos Luwok. Tidur sono Bu Josi, berisik, nggak ada ilmu yang kami dapat di sini. Coba naik kamu. Kamu naik ke stream ya. Cabut tuh Bang Umar tuh. Dia punya kunci biru tuh. Waduh, Kayaknya open ini. Cabut Bang Umar tuh. Naik lu. Naik sini. Lu kalian punya ilmu, coba. Mau ilmu apa yang lu dapet? Hah? Lu mau ilmu apa? Lu bikin gue udah gak ngantuk lagi lu. Ayo, lu mau bahas Pancasila sama gua. Ayo. Gue udah ini nih, udah gak ngantuk lagi nih gara-gara lu nih. Basic lu Josi, nggak ada ilmu lo Josi. Saya muslim, gue tahu siapa lu nih. Gue tahu siapa lu. Jancuk lu.
Gue tahu lu siapa, naik lu. Dari omongan lu gue tahu lu siapa. Sunat dulu suami lu Josi, laki gue ke kontolnya udah disunat sejak umur 8 hari, tahu nggak lu? Ya, lu berarti yang bego. Lu bego berarti. Gue kasih tahu sama lu. Kalau lu bilang laki gue kontol kulup, lu yang bego. Berarti lu yang nggak punya ilmu. Laki gue kontolnya udah disunat sejak umur 8 hari. Ayo. Kalau cebong itu bunda. Semua bangsa Indonesia, lu rese. Ya kan? Lu nyerang gue pribadi. Gue paling nggak suka diserang secara pribadi sama lu. Yang lu nggak tahu apa-apa. Ayo naik sini ngomong sama gue. Ayo naik ke streamer. Kasih linknya Bang Umar. Nih gue ngerokok dulu nih. Jadi gue nggak ngopi nih. Gue malah minum air dingin. Ayo naik sini. Ayo tuh. Orang kayak gini mau provokasi. Lu ngaku Islam, ya, tapi lu serang gue yang orang Islam, kan jancuk lu. Lu punya bukti gue kafir laknatullah. Hah? Tunggu nih, lu denger kan nih, gue lagi nyudut nih tuh. Gue agama gue Islam. Lu nggak tahu keimanan di diri gue, ya? Kalau orang umat Muslim itu, Kenapa? boleh loh ngata-ngatain orang kafir, bisa berbalik ke diri sendiri loh, itu loh, nggak boleh. Tentang itu. Sekalipun kita nggak sependapat, nggak sepemahaman. Pantang itu mengkafir-kafirkan orang, nggak ada itu, nggak ada. Nggak, gue tahu nih siapa nih, emang gue tahu nih salah satu pembenci gue emang. Itu Ini orang, ini orang pembenci JCC, pembenci gue. Gue tahu siapa nih orang, jancuk emang lu. Kalau dia seorang Muslim, dia pasti tahu itu, nggak akan mungkin dia mengkafir-kafirkan saudaranya sendiri. Nggak mungkin itu. Nah, itu lanjut. Iya kan? Gua sebengal-bengalnya gua, segila-gilanya gua masih beragama Islam. Ya iman gua, alhamdulillah Allah pertahanin. Oh, berarti Allah masih sayang sama saya, Pak. Ngerti kan? Tahu dari mana lu? Ya kan? Gak usah lah. Gue mau diakuin atau enggak, gue ini pejuang dalam Islam atau enggak, peduli gue. Bukan kalian. Ya, terutama lu tuh. Siapa tuh tadi dalam namanya, si luwek lah, whatever the shit itu ya. Di mata lu atau di mata tuh enggak ada ngaruhnya sama gua. Yang penting di mata Allah. Sampaikan satu ayat. Gitu kan? Gua berjuang dengan cara gua sendiri. Kan hilang kan tuh orang. Naiklah. Kalau kau betul-betul seorang Muslim, nggak takut itu, pasti mau naik ya kan, open camp. Kalau dia betul-betul Muslim, orang Muslim itu nggak pernah takut. Kalau memang dia betul-betul benar ya kan, ngapain takut kalau kita benar? Takut itu karena kita salah. Itu. Naik lu sini. Pak Riki ini bisa aja nih malah tambah ngompor. Kalau kita benar, kita nggak takut. Iya. Gua difitnah kayak apapun, Abu Josi antek Yahudi, Bu Josi begini, apa ada selama ini gue mau menghancurkan Islam? JCC makin jaya, ya kan? Nggak ada omongan. Gue dituduh begini, gue orangnya jujur Bang Umar. Gue akan bilang apa adanya, A ya A, B ya B. Masa nggak ada yang gue tutupin? Oh Bu Josi, suaminya mualaf ya? Enggak, suami gue kafir. Emang bener. Masa gue bohong? Gue bilang juga bagaimana ini gue cebongnya gue cerita. Kan gitu. Ya kan? Karena gue ingin melakukan segala, kalau kita lakukan dari awal dengan kejujuran, ya, nggak ada yang kita tutup-tutupi, nggak akan ada beban. Kita nggak jadi orang munafik. Ngerti nggak Bang Umar? Iya, benar tuh. Benar.
Ini Bella Yasmin bilang, sabar bun, orang sabar disayang suami. Iya, laki gue udah sayang sama gue. Kalau nggak sayang sama gue, gue bikin babak belur dia, benjol-benjol dia. Coba aja dia nggak sayang sama gue. Plak. Udin yang nggak sayang, Bun. Udin. Ya Udin mah, gimana Udin mau disayang sama si Ibun? Pertama, ya, duit udah kagak ada, ya kan? Cewek gak ada duit ya, laut aja lo Din. Nah, kedua yang lebih parah lagi, burungnya nggak bisa kukuruyuk. Kan pusing si Ibun. Sementara si Febri dengan rayuan mautnya terngiang-ngiang dia tuh, kabur lah dia balik ke Indonesia kan gitu. Tergiang-giang. Kata Balekos hukumnya haram Josi kalau ngumpul suami kafir. Suami masih kafir itu urusan gua sama Allah. Ya, gak usah banyak bacot lo, naik lo ke ini. Nah, naik lo ke streamnya. Gue juga tahu hukumnya haram. Dosa gue sama Allah. Dia kan nuduh Bu Jose nggak ada ilmu. Jadi kami ingin tahu gimana, nggak ada ilmunya gimana, bro. Jelaskan lah ya. Kalau Kan? ilmu Islam gue kagak ada. Gue disuruh ngejabar ini gue nggak bisa lah, gue aja ngapalin ayat kursi aja 3 bulan lo Pak, serius. Gue sampai pala gue diketok sama 3 bulan, serius. Gue aja baru belajar ngaji, gue aja baru 2 tahun ini baru sholat, 2 tahun ini baru puasa. Gue sih ngaku aja, sumpah gue nggak bohong, ya kan? Gue aja nih, gue nih orang NU, tapi gue kalau sholat kagak pakai kunut. Kenapa? Karena gue kagak apal-apal kunut. Serius. Iya kan? Gue bilang sama Ustadz Tata, oh, Ustadz panjang banget. Ya iya emang panjang Bu Josi. Sampai di iniin sama huruf Latinnya tuh, sama busonya tuh. Gue di WhatsApp, ini bacanya begini Bu Josi. Nggak apal-apal sampai sekarang gue. Ya udah deh, gue NU yang jadi Muhammadiyah nggak pakai kunut. Gitu. Aduh. Si lu ini kayaknya Basir kayaknya. Akunnya ada ganda itu di live chat. Ya. Apa? Apa lagi nama akunnya? Akunnya ada ganda itu di live chat. Emangnya lo Allah mau sholatmu gimana kalau laki lo kafir tetap aja haram hukumnya. Mau haram mau enggak, emangnya lo Allah mau diterima atau enggak hanya Allah yang berhak, bukan lu, tahu kagak? Kocak lu. Muslim kayak begini nih, jangan-jangan nih Oten nih, jangan-jangan si Ayub Khan nih, dia biasanya Ayub Khan tuh selalu nyinyir tuh. Tapi gue tahu kok nih orang, ini salah satu pembenci JCC nih, Balekos ini nih. Karena menganggap gue adalah orang yang menghambat segalanya. Siapapun yang mau nginin JCC, gue kasih tahu, gue yang menghambat. Ya. Pembenci JCC, aduh kocak lu. Kalau nggak ada ilmu mending tidur lo Josi, katanya. Ya deh, lu yang ada ilmu ayo naik sini. Bener nggak Bang Umar? Bener nggak Pak Riki? Pak Wahyu? Ini orang kan? Ya naik lalu tunjukkan ilmu. Naiklah kan, bagikan ilmunya ke sini. Ayo lu tunjukkan ilmunya kepada Bunda Jose. Gimana? Sama gua. Ya. Bu Nina aja suruh naik, Bu Nina. Bu Nina naik, Bu Nina. Katanya ngapain gua naik? Ada lo Josi. Ya udah, gua keluar lo naik. Gua keluar lo gua naik. Gua pengen denger suara lu. Ya, jadi dan gua tahu lo jangan pakai ini. Gua tahu nih siapa nih orang. Alah, paling kelompok itu. Penyusup. Kelompok mah. Jenderal kancil yang ngaku-ngaku ada anak kecil aja. Jenderal kancil. Kocak emang ada macem-macem. Anyway, itu by the way undang-undang baru itu yang Bang Umar kemarin ngomong yang satu nggak dihapus itu apa tuh Bang Umar? Ada kan?
Ada Kata itu. dia bilang gini, sunat dulu laki lo baru gua naik, ya Allah. Deh kan emang begonya dia tuh begitu. Laki gua keturunan Yahudi, emak bapak Yahudi, kakek nenek Yahudi, eyang buyut, eyang putri Yahudi. Masa dia lahir dia kagak disunat? Dari umur 8 hari dia kontolnya udah dipotong, tahu nggak? Aduh, balai Kulitnya bunda, bos. Otaknya taruh di mana? kulitnya Nah, kan bunda. katanya lu pinter nih, gue bego. Lah emang gue bego, gue akuin gue bego, ya kan? Gue akuin. Ikro aja gue masih ikro 5 kagak naik-naik, susah banget men, susah banget. Gitu kan? Nah, apa namanya? Tapi gue tahu Islam itu ada karena apa? Syariat Yahudi terlalu keras, terlalu padat, terlalu beribet-ribet. Tapi syariat Kristen sama sekali longgar. Makanya Islam menyempurnakan. Di tengah-tengah. Aduh. Itu perkataan lu. Yang tahu gue apa lu sih? Apa perlu gue foto, gue unjukin? Ayo kasih deh WhatsApp lu. Gue foto tuh kontol laki gue unjukin ke lu. Ya? Mau lu? Nggak percaya usah lagi dia layani. disunat Bang Umar. Aduh. Nggak usah lagi layani bunda. Kalau Nggak mau ngerti. naik, Nggak, emang nggak perlu dilayanin. Emang buat lucu-lucuan aja gitu loh. aku orangnya kalau nggak mau tidak naik kayak itu. ustazah. Gue bukan ustazah, gue sedikit ya. Kan gue belajar. Iya. Kalau berani mengkritik, naik dong ya kan. Itu harusnya gitu. Iya. Kan naik lah. Nggak ada Sementara apa-apa, itu dia berdiskusi. Pak Riki, sementara dia ngaku muslim, iya kan? Tapi dia berdiam diri sama oten-oten yang ada di Jumnya Pengkhianat Bangsa, yang ngaku Pancasilais, ngaku NKRI, ya. Sementara dia diem aja dengan propaganda-propaganda mereka, kan bego nih. Iya kan? Memang ada di situ ya, Bu Jose. Iya, bego dia. Berarti Bu Jose kenal ya, ini ya. Kan udah saya bilang, saya tahu ini siapa ini orang. Karena nggak bakalan berani naik dia. Kalau naik bakal ketahuan sama saya siapa dia. Dari suaranya aja saya udah tahu. Napas lo aja gue udah tahu. Lo ngomong di sini aja gue udah tahu siapa lu. Bener tuh dia bencong. Konyol kan? Ini lucu nih. Ayo, lo mau ngebully-bully sama gue ratunya bully, tau gak lu? Aduh. Gue injek-injek lu. Udah 2 batang aja. Jadi kagak ngopi gue, akhirnya males gue bikin kopi. Ntar aja lah gue beli Starbucks aja dah, males gue. Ya, lanjut Pak Wahyu. Gimana Pak Wahyu tadi? Ya Pak Wahyu, lanjut Pak Wahyu. Oke, ya saya lanjut. Yang terus yang di TikTok itu sekarang apa si orang tua-tua kayak kita apa muda-muda apa campur Mas? Yang mulai memanas itu. Ada yang tua, ada yang muda. Jadi apa ya, kayak menyudutkan golongan tertentu gitu loh. Pokoknya anti dengan apa ya, dengan ceramah-ceramah yang keras, tegas kayak gitu. Iya, Kayaknya dia anti 212. Oh iya. Mulai main politik bola bambu itu. Dia naik-naikin yang satu terus dia injak-injak yang satu. TikTok udah mulai rame itu bahas itu sekarang. Keras, selagi yang diucapkannya itu benar, wajib kita dukung. Kan begitu. Nah, selagi dia benar, wajib kita dukung. Bikin bangsa nggak mau cuma orang-orang kayak gitu. Pikirnya nggak bisa objektif. Dan gue dulu cebong loh, serius gue dulu tuh cebong 2 periode loh. Gue mantan cebong bosku. Apalagi gue Kelihatan. satunya cebong.
Dari dulu kelihatan. Bang Umar, Iya, apalagi gimana, gue Bang? ratunya Nah. cebong. Malah tim sukses itu yang itu. Tim sukses ini yang di sini. Dulu gue masih setengah 12 gitu. Nggak tahu. Makanya gua tuh tahu otak-otak Oten. Propaganda mereka, gua ratunya. Ya kan? Ada lagi satunya itu, Bun. Aduh, kocak. Dari 0 berapa itu? Kalau kampret itu gue sampai lupa loh. Kampret itu dulu 02 apa 01? Kadang gini loh, aku heran loh, siapa yang ngasih nama istilah cebong kampret? 02, Aku nggak setuju loh. 02. Ah, yang pro dengan Pak Jokowi cebong, yang pro dengan Pak Prabowo kampret. Aku pribadi nggak setuju loh. Jangan ada istilah-istilah cebong kampret. Betul, Pak Riki, serius. Betul, Pak Makanya Riki. aku bingung gitu kan. Udah pemilih Pak Prabowo. Pemilih Pak Jokowi ya Pak Jokowi, kan begitu kan. Jangan istilahkan cebong kampret. Nah, itu aja kalau dari aku. Seingat saya dulu ya, yang bikin geger itu ya itu gembongnya si janda itu. Harusnya begini ya, udah nggak ada lagi lah cebong kampret. Bangun sama-sama Indonesia, ya kan? Nah, salah satu harus ada yang menahan emosi. Biarin aja yang satu masih panas, yang satu tahan emosi. Jangan mau diprovokasi. Bangun Indonesia ke depannya. Kan begitu. Kalau masalah politik itu bedakan. Pilihan pribadi ya udah pilihan pribadi. Harus dewasa dalam berdemokrasi. Begitu di sini, ya konservatif sama liberal saling gontok-gontokan. Tapi ketika dengan kebangsaan mereka bersatu. Gitu loh. Mereka bersatu. Kalau udah namanya udah kebangsaan, udah nation, udah ngomong soal nation, mereka bersatu. Gitu loh. Di Amerika, dalam suatu di Amerika rakyatnya masih pecah nggak antara Republik dengan Demokrat? Bu Jose. Bentar Pak, saya lagi ngisep rokok nggak bisa ngejawab. Kenapa Pak? Di Amerika kan pemilihan sudah lewat, presidennya Joe Biden, kan begitu. Apakah sekarang masih pecah gitu, gontok-gontokan gitu antara pendukung Republik dengan Demokrat? Kan enggak kan? Nggak ada lagi Pak, itu kan? nggak ada. Aku heran dengan negeri kita nih, siapa yang memelihara gini kan, memelihara rakyatnya itu pecah, terbelah. Itu yang aku nggak ngerti sampai sekarang. Gini Cebong dan Pak, kampanye. Harusnya bersatu loh. sementara Pak Prabowo-nya aja udah menjadi bagian dari ini Jokowi. Iya. Saya katakan ya, secara pribadi, Pak Prabowo itu orang baik loh. Secara pribadi, Pak Prabowo itu orang baik loh. Pak Prabowo itu orang yang sangat mencintai Indonesia loh, yang punya jiwa nasionalis. Saya kasih tahu loh. Saya tahu itu. Betul. Bu Josi tahu lah, tahu dari mana tahu gue. Udah, nggak perlu gue jabarin. Di negara mana itu ya? Sempat Prabowo mau dijadikan warga istimewa di negara mana itu ya? Yordania. Tapi dia lebih memilih Yordania. Tapi dia lebih memilih Indonesia, tanah airnya. Betul itu. Jangan begitu. Ini yang orang-orang model si Cina Jancok, turunan Cina Jancok, Paul Zhang itulah musuh kalian. Orang-orang model si Udin itulah musuh kalian. Iya kan? Cuman gue nih ya, gue mau ketawain si Udin ya. Dia pikir di Amerika gue apa ketawa, lu ngakak lu ya. Gue nonton Julius nih sebelum gue tidur nih. Gue udah ngantuk-ngantuk tuh. Gue sampai ketawa-ketawa tuh ya. Semalam tuh. Si Udin kata yang ingin agama itu katanya dibanding sama iblis lah. Emangnya Kristen bukan agama? Kalau mereka mengklaim pengikut Kristus, ya kan mereka soal kami bukan agama Kristen, kami pengikut Kristus. Faktanya di Indonesia Kristen dan Katolik dimasukkan dalam kategori agama. Lu mau ngomong apa, Din? Ya kan berarti terus agama itu dibikin sama iblis. Katanya Pak Riki, kata si Udin nih, si Udin yang burungnya nggak bisa kukuruyuk. Terus udah gitu
Dia bilang saya sampai ada yang ngirim saya WhatsApp sampai saya mau tidur saya harus bikin live gitu kan. Mau jelek-jelekin umat Islam, mau jelek-jelekin Indonesia juga. Lah, kata kalau agama dibikin sama iblis, katanya berarti lu menghina juga agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, kan gitu. Aduh, si Udin mah bener-bener. Kalau agak Kristen Buddha, kalau Kristen bukan agama, salah itu pemerintah membuatkan KTP di dalam kolom agama itu kan gitu kan, agama _2 Kristen, salah, harusnya dirubah kalau memang Kristen bukan sebuah agama kan gitu kan, di dalam kolom KTP itu salah kan begitu, harusnya begitu kan, jangan lagi dibikin agama di sana kan begitu Bunda, kan cocok kan, logika kan. Lanjut. Iya begitu tuh. Gue nonton di Julius malam Pak Riki. Terus udah gitu si Udin udah gitu kata Julius tempat tidurnya katanya kecil, dulu biasa tinggal di hotel di awal-awal, sekarang ini ya sosara kan lo Din di Amerika, ternyata Amerika tidak seperti yang lo bayangkan, emang enak. Coba cek itu di KTP-nya Bang Umar. Betul kan, agama Kristen ya kan, masih Kristen. Udah dirubah Bang Umar belum kan? Aku nggak nonton dari yang Baudin di channel Kojul. Emangnya bener dia bilang agama itu dari iblis gitu ya? Kenapa Pak? Gak kedengeran Pak Wahyu nih, suaranya nih pelit banget ya, kedengeran kuping gue budek. Jelas. Lalu nenek-nenek ngomongnya kenceng dikit Pak. Tadi kan saya belum sempat lihat di channelnya Kojul itu, katanya Baudin atau captionnya itu ngomong sama anjing atau gimana gitu. Kata Bu Jazari benar, Baudin itu ngomong kalau agama itu dari iblis. Iya gitu, berarti kan dia menghina secara nggak langsung, dia menghina agama Buddha, agama Hindu, agama Konghucu, agama-agama yang dilindungi undang-undang. Oke, saya nggak memasukkan Katolik dan Kristen karena mereka pasti alasan, oh kami bukan agama, kami pengikut Kristus, kan begitu, ya kan? Ya maklum Pak, burungnya udah nggak bisa kupuruyuk, nafsunya gede tapi burungnya nggak bisa bangun, ya begitulah jadinya. Ya kan? Saya jadi inget omongannya Paul Jong waktu dia ngopi sama MYM terus live itu, dia kan habis keluar di live-nya itu ya, biasalah kampanye Kristenan agama yang terbaik, agama yang benar, ikuti saya bla 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 segala macam. Nah setelah dia ngomong gitu, anehnya dia terus keluar begini, dia coba lihat aja saudara, negara mana yang menerapkan agama pasti hancur saudara ya. Jadi negara agama itu gak boleh diterapkan oleh negara. Jadi saya mikir loh, orang ini habis memuja-muja agamanya sebagai agama yang benar, lalu dia ngomong siapa saja yang mengikuti agama pasti akan hancur bangsa dan negara. Ini orang sebenarnya komunis atau liberal, sekuler atau orang yang beragama, itu saya bingung. Pak Bisum juga gitu. Mungkin orang-orang yang Babi Jong itu moyangnya bapak orang tuanya, kakek neneknya itu dulu komunis sekali tuh dia. Ya kan? Makanya benci banget. Karena kan sejarahnya kan NU yang dia bilang katanya ngebantai orang-orang komunis, ya kan, makanya dia benci banget sama NU, kan begitu. Dia mendomplengin Kristen, orang Kristennya aja yang kagak sadar kalau mereka didomplengin sama orang untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa di Indonesia. Sementara dia itu di luar negeri, mau ngebacot kayak gimana mah, ngebacot mah bebas, nggak bayar, apalagi ngoceh-ngocehnya dalam ruangan dia, iya kan? Iya, tapi dia punya kuasa, bisa membina dua ormas yang ada di sini mulai dari berdiri sampai sekarang. Berarti kan cukup apa ya, bisa dibilang cukup mania ini, buka pantat Babi Song ini. Beda kalau Mbak Udin nggak bisa seperti itu. Babi Song ternyata lo hebat ya, bisa jadi buronan tapi bisa bikin dua ormas gitu. Ini gimana ya bisa seperti ini? Yayasannya Iya, dua yayasan itu kan
pelopornya kan Babisong, cuma dia pintarnya apa, saya sudah lihat di websitenya dua yayasan itu nggak ada sama sekali nama Babisong, nggak ada sama sekali, secara hukum nggak ada di dua yayasan itu. Tapi yang memelopori, yang berdiri bahkan sampai sekarang yang membina itu ya itu buronan itu. Saya heran loh, orang-orang ini kok berani ya, kok bisa kuat ya hadir kumpul sama buronan. Kan sekarang bahasan rutin mereka kayaknya fokus ke bidang itu, hukum sama politik kayaknya. Hadir kumpul dengan buronan, memburuk-burukkan Indonesia lagi, pemerintah Indonesia. Kan udah Iya, itu bahas politik mereka, Pak. Jadi mereka kayaknya punya strategi gitu. Awalnya mereka gerak dulu lewat hukum, nanti lama-lama pelan-pelan pasti bisa pengaruh itu, merubah katakanlah memiliki apa ya, semacam power di orang. Mempropaganda gitu ya kan. Iya, mempropaganda. Makanya kan saya bilang orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang mendukung pengkhianat. Itulah bibit-bibit calon-calon pengkhianat bangsa. Kenapa? Kok mau bersinergi, bekerja sama dengan orang yang sudah menghina negaranya, yang sudah menghina pemimpinnya. Terlepas dari apa pemimpinnya, agamanya apa, mereka diam aja. Kan bego. Iya kan? Karena kebencian mereka kepada Islam, karena kesakit hatian dan kegagalan mereka dalam memurtadkan umat Islam Indonesia. Sebenarnya itu, Pak. Di Al-Quran dibilang kok, mereka tidak akan pernah berhenti sampai engkau Muhammad mengikuti mereka. Kan begitu. Dibilang. Rencana mereka untuk memurtadkan Indonesia gagal total. Alhamdulillah Indonesia masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai umat Islam, kalian yang ada di Indonesia, jangan hanya kita udah mayoritas, nyantai-nyantai aja. Oh enggak. Terus perjuangkan, lawan propaganda negatif mereka dengan propaganda positif. Untuk apa tujuannya? Untuk muslim-muslim awam. Contoh muslim awam yang tersadarkan saya ini. Karena berkat para debater muslim, saya jadi ngerti, oh ternyata di Al-Quran ini, ya gue buka Quran juga kagak. Tahu juga kagak. Yang gue bisa cuma Al-Fatihah sama 3 ayat, udah. Al-Falaq, Al-Ilka sama An-Anas. Itu doang. Saya mah jujur aja, nggak usah munafik-munafik lah. Ya kan? Tapi karena berkatnya adanya debat ini, jadi saya mengerti, oh begitu ya. Akhirnya keimanan saya yang sudah luntur, ada lagi. Ternyata masih ada iman di diri saya, walaupun sebesar biji sawi. Dan alhamdulillah dan insya Allah tetap istiqomah, tetap kuat. Kan begitu. Nah, saya yakin kok di Indonesia banyak umat Islam. Walaupun sebesar biji sawi, tapi nggak bisa memindahkan gunung ya kan? Kenapa bisa Pak? itu? Kenapa Walaupun imannya sebesar biji sawi, tetap aja nggak bisa memindahkan gunung. Ya kan, Iya menurut saya kan? Iya, tapi kan kalau mereka kan imannya katanya kalau punya iman bisa memindahkan gunung. Sekarang pengen tahu gue gunung mana tuh yang bisa mereka pindahkan. Terus kalau mereka asal percaya gitu kan katanya mereka minum racun maut nggak bakal mati. Nah sekarang pengen tahu tuh gue, buktiin dulu tuh. Iya kan? Bisa. Terus katanya kalau ini orang percaya katanya bisa bahasa asing. Nah si Udin kok kursus bahasa Inggris tuh. Kan konyol. Bisa gunung ya, enggak. Bisa mindahin gunung. Rupanya enggak juga kan? Lanjut. Gunung Sinabung pindahin. Ya, itu tadi saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana pendapat kedua orang mu'alaf cerdas kita menanggapi tentang sepak terjang para penghujat Islam ya, yang selama ini memfitnah tanpa ada bukti, tanpa ada dasar, dan sikap mereka justru itu bisa memecah belah bangsa
merusak kerukunan umat beragama di Indonesia ya. Dan hal ini tentulah sangat berbahaya. Namun mereka selalu mutar balik fakta ya, menuduh bahwa Islam yang membuat kegaduhan, yang menuduh Islam adalah sebagai agama teroris, namun pada faktanya justru ada di pihak mereka sendiri ya. Ya seperti itulah bagaimana kelicikan para oten-oten ini ya, yang suka memutar balik fakta untuk menutupi kebobrokan serta kelicikan mereka. Nah, mudah-mudahan kita sebagai umat muslim yang awam tetap waspada dan ingat ya dengan tipu daya yang selalu mereka lakukan dengan berbagai macam cara, sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.